Kenapa? Masih mau 300.000? Untuk mahar pernikahan? Bukankah sudah sepakat 500.000? Astaga, aku masih butuh 300.000 untuk membelikan mobil untuk sahabat priaku. Aku harus mengeluarkan uang untukmu. Membelikan mobil untuk sahabat priamu. Kenapa harus aku? Saat aku kesepian, dia ada di sisiku menemaniku. Saat aku sedih, dia menghiburku. Dia sudah menemaniku lebih dari 20 tahun. Dia sudah seperti keluargaku sendiri. Apa salahnya memberinya sedikit mahar? Lagi pula, dia akan selalu menemaniku seumur hidupku. 300.000 aku rasa itu masih kurang. Dewi Kirana, aku sendiri belum punya mobil, tapi kau menyuruhku membelikannya untuknya dulu? Tidakkah kau merasa itu keterlaluan? Adi Satria, apa maksud perkataanmu itu? Kau hanya tidak mau mengeluarkan uang kan? Aku menghabiskan 3 tahun masa mudaku bersamamu. Setelah menikah, anak kita akan memakai nama belakangmu. Aku sudah berkorban begitu banyak. Jadi, apa salahnya jika kau membelikan mobil untuk sahabat priaku? Anak itu akan memakai nama belakangku. Tapi golongan darahnya sama dengannya kan? Kita bahkan belum menikah, tapi aku sudah merasa diselingkuhi. Adi Satria, antara aku dan Tuan Muda Pranata adalah persahabatan murni dan bersih. Jangan bicara omong kosong. Kirana tidak perlu marah pada pria miskin tak berguna seperti ini. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan 300.000. Tapi masih ingin menikahi Kirana kami, mimpi saja. Aku beritahu kau, jika hari ini kau tidak bisa mengeluarkan 300.000, jangan harap aku akan menikahimu. Kalau tidak mau menikah, ya sudah. Melihat sikapmu hari ini, lebih baik pernikahan ini dibatalkan saja. Pernikahan ini tidak usah saja. Adi, aku bersamamu 3 tahun. Hanya karena 300.000, kau mau putus denganku? Apa hatimu dimakan anjing? Bagaimana kau memperlakukanku selama 3 tahun ini? Apa kau tidak sadar? Aku tidak merasa bersalah padamu. Baiklah, minggu lalu saat kita liburan, kalian berdua bergandengan tangan, berjalan di depan, membiarkanku di belakang, membawakan tas kalian berdua. Itu kau sebut hati nurani bersih? Dia sahabat priaku. Apa salahnya bergandengan tangan? Lagi pula, membawa tas juga kemauanmu? Tidak ada yang memaksamu kan? Lalu kemarin, kalian berdua pergi makan. Setelah selesai makan, kau menyuruhku membayar. Bagaimana dengan masalah ini? Aku dengan baik hati mengajakmu makan. Apa aku salah? Makan kalian berdua sisa makanan, dan juga harus membayar tagihan kalian. Kebaikan seperti ini, aku tidak sanggup menerimanya. Astaga, kau seorang pria dewasa. Bukankah ini yang seharusnya kau lakukan? Lagi pula, sudah lewat 1 hari, apa gunanya masih ungkit masa lalu? Aku pria, jadi harus menahan amarah dan membayar tagihan. Lalu kau, makan hasil orang? Kau pria simpanannya? Kau, Adi, aku tidak menyangka. Kau pria yang begitu perhitungan. Kemarin, hanya dengan 1 telepon dariku, akan ada pria 4 digit mengantre untuk membayarku. Aku melihatmu sebagai pacarku, makanya aku memberikan kesempatan baik ini padamu. Jangan tidak tahu diri. Apakah aku yang tak tahu diri? Atau kalian sengaja mempermainkanku? aduh, makan segini doang berapa sih? Kalau kamu miskin sampai tak bisa bayar, bilang saja dari awal, tidak ada yang akan menertawakanmu. Makan memang tak seberapa, dan aku mampu membayarnya. Tapi kamu ini siapa? Kenapa aku harus mentraktirmu? Si Adi itu, jaga mulutmu. Cukup. Adi Satria, aku membiarkanmu membawakan tasku, membeli mobil, dan membayar semua. Itu karena aku mencintaimu dan memberimu kesempatan. Jika kamu juga mencintaiku, kamu tidak akan mempermasalahkan hal-hal ini. Kamu benar-benar membuatku kecewa. Kalau begitu, cari saja suami yang tidak akan mengecewakanmu. Lebih baik lagi, suruh dia membelikan sahabat priamu sebuah apartemen juga. Adi Satria, aku beritahu kamu, kalau kamu keluar dari pintu ini hari ini, jangan harap bisa kembali lagi. Kirana, aku sudah bilang padamu, jangan cari pacar di tempat sampah. Lihat saja betapa pelitnya dia. Kalau nanti kamu benar-benar menikah dengannya, siapa tahu kamu akan menderita seberapa banyak. Adi Satria, aku memberimu kesempatan terakhir. Sekarang berlutut dan minta maaf padaku, dan aku bisa menganggap kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Kamu bisa menganggap kejadian hari ini tidak pernah terjadi, tapi aku tidak bisa melihat kalian berdua, tidak jelas, lalu berpura-pura buta. Adi Satria, aku ulangi lagi. Tuan Muda Pranata adalah sahabat priaku. Hubungan kami sangat murni, sampai-sampai tidur di satu ranjang pun tidak akan terjadi apa-apa. Kalau begitu, kamu dan sahabat priamu hidup saja bersama. Tuan muda ini tidak akan melayanimu lagi. Bocah sialan, pergi kau. Aku tidak mau. Aku sudah bertengkar dengan Dewi Kirana. Pernikahan ini, aku tidak akan melanjutkannya. Perjanjian pernikahan antara keluarga Adi dan keluarga Kirana sudah terjalin bertahun-tahun. Mana bisa kau batalkan begitu saja? Dewi Kirana sama sekali tidak tulus kepadaku. Bahkan jika aku menikah dengannya, aku tidak akan bahagia. Pokoknya aku tidak mau menikah. Kalau mau menikah, ayah saja yang menikahinya. Kurang ajar. Apa pantas kau bicara seperti itu pada ayahmu? Aku ingin memutuskan sendiri tentang pernikahanku. Perjanjian pernikahan ini, aku tidak mengakuinya. Sejak dulu, pernikahan selalu berdasarkan perintah orang tua dan perjodohan. Jika kau memutuskan sendiri, dunia akan kacau balau. Jangan kira aku tidak tahu. Kau berselingkuh di luar dengan wanita bernama Mini, dan cemburu dengan orang lain, membuat musuh. Cih, jika tidak berbesan dengan Kirana dan mencari pelindung, nyawamu dalam bahaya. Hehe, tahu ayahmu dalam kesulitan, tapi tidak mau membantu? Apa kau masih anak kandung ayahmu? Mengorbankan kebahagiaanku sendiri untuk memberimu pelindung? Ayah kandung mana yang bisa melakukan hal seperti itu? Kebahagiaan itu tidak seberapa harganya?
Pelindunglah yang berharga. Keluarga adik kita tidak seperti dulu lagi. Sekarang keluarga jatuh miskin. Jika tidak berbesan dengan keluarga Kirana yang berpengaruh ini, nanti kita berdua di Provinsi Kirana akan diinjak-injak semua. Bahkan jika kau bicara sampai langit runtuh, aku tidak akan menikah. Baiklah, kalau begitu, aku akan mati di depanmu hari ini agar kau dicap sebagai anak durhaka. Hei, hei, hei. Kau serius? Kau tahu watak ayahmu? Jika kau tidak setuju, kau akan melihatku mengambang. Baiklah. Sudah. Aku setuju. Tidak bisakah? Hehe, kau yang mengatakannya tidak bisa menarik kata-katamu. Tapi kau juga harus berjanji padaku. Mulai sekarang. Jangan pernah menemui Mini lagi. Setuju. Asal kau setuju dengan pernikahan keluarga Kirana. Apa katamu? Hehe, ayah setuju semuanya. Berlutut. Oh, Adi Satria. Bukankah kau bilang tidak akan pernah masuk ke pintu keluarga Kirana lagi? Kenapa kau datang lagi? Bocah nakal itu hanya bicara karena marah. Aku sudah memberinya pelajaran keras. Nona muda, jangan pedulikan dia. Ya, Jadi, kau masih bersedia menikah dengan Kirana dan menjadi menantu laki-laki keluarga Kirana? bicaralah. Bersedia. Aku tidak akan setuju meskipun kamu mau. Aduh, ini adalah perjanjian pernikahan yang ditetapkan oleh tetua kepala keluarga saat dia masih hidup. Kita tidak bisa membiarkan nona muda merusak keinginan terakhirnya karena dorongan sesaat. Jangan khawatir. Keluarga Kirana peduli pada reputasinya. Pertunangan itu diketahui seluruh provinsi Kirana saat itu. Kami tidak ingin orang-orang membicarakan pembatalan pernikahan atau mengatakan kami membenci yang miskin dan menyukai yang kaya. Pernikahan ini tetap harus dilanjutkan. Dengan perkataan Nyonya besar, aku jadi lega. Namun, keluarga Adi sudah lama bangkrut. Aku tidak bisa membiarkan Kirana menderita jika menikah ke sana. Jika benar-benar ingin menikah, dia harus menjadi menantu numpang di keluarga Kirana. Apa menantu numpang? Tidak ada aturan itu dalam pernikahan. Aku seorang Phoenix, kamu seorang orang udik. Bahkan membiarkanmu menjadi menantu numpang, itu sudah terlalu murah bagimu. Menjadi menantu numpang tidaklah buruk. Dulu, ayahmu, aku, mengganti nama belakang dan menjadi menantu numpang di keluarga Adi. Bukankah aku hidup dengan gemilang selama ini? Tapi, Selama kamu hidup cukup lama, mengalahkan Nyonya besar, dan mengalahkan istrimu, bukankah keluarga Kirana akan jadi milikmu? Jika kamu tidak setuju, perjanjian pernikahan ini bisa dibatalkan. Dan yang membatalkan pernikahan, bukan keluarga Kirana. Hehehe. Mau. Mulai sekarang dia akan menjadi menantu numpang keluarga Kirana kalian? Baik, tanggal 6 bulan ini, hari Rencen, cocok untuk pindah rumah dan menikah. Pernikahan akan diselesaikan. ayah, kau menyuruhku jadi menantu numpang? Sudah cukup memalukan. Kenapa kau masih menyuruhku memakai gaun pengantin wanita? Ini adalah aturan menjadi menantu numpang di keluarga terpandang. Dulu aku juga memakai pakaian ini saat masuk ke keluarga Adi. Tidak bisa. Jika ini sampai tersebar, bagaimana aku bisa menunjukkan mukaku lagi nanti? Jangan dilepas. Jangan dilepas. Jika dilepas, itu akan melanggar aturan menantu numpang. Bertahanlah hari ini saja, nanti akan baik-baik saja. Nyonya besar, ini hari bahagia. Apa yang kau lakukan? Kedua keluarga bersatu. Keluarga Adimu memberikan mahar 800.000. Keluarga Kiranaku juga harus memberikan hadiah pengantin, bukan? Hadiah pengantin? Mana? Aku memberimu 3 kali kesempatan membalik papan. Apapun yang kau balik, keluarga Kirana akan memberikannya padamu. Apapun yang kubalik akan diberikan. Ada apa di dalamnya? Keluarga Kiranaku adalah keluarga terpandang. Tentu saja tidak akan kekurangan emas, perak, giok. Tenang saja, kau tidak akan diperlakukan dengan buruk. Tidak kusangka. Ada hal baik seperti ini. Nyonya besar, sangat murah hati. Jangan bengong. Cepat balik. Cepat balikan. Ayo cepat. Nak, keberuntunganmu bagus sekali. Baru pertama kali, kau sudah menemukan pot ludah bekas pakai kakek buyut. Bukankah sudah disepakati? Semuanya emas, perak, giok. Benar. Iya, benar. Emas, perak, giok tentu saja ada, tapi untuk menemukannya, tergantung keberuntunganmu sendiri. Bocah nakal, pikirkan baik-baik sebelum membalikkan. Apakah kau bisa mendapatkan kembali mahar keluarga kita? Tergantung padamu. Balikkan. Nak, keberuntunganmu tidak buruk. Kau malah menemukan cairan giok Jiangmen. Cairan giok Jiangmen? Apa maksudnya? Maksudnya adalah air liur keluarga Kirana. Hahaha. Kalian keterlaluan. Meskipun aku menantu numpang, kalian tidak bisa menggangguku seperti ini kan? Mengganggumu? Kau tidak pantas. Ini sebelum kau masuk,
untuk meludah keluar bau kemiskinan darimu, agar tidak terbawa ke keluarga Kirana, dan membawa sial. Adi Satria, kau punya satu kesempatan terakhir. Tanpa dua kartu itu, aku jamin, apapun yang kau temukan, akan menjadi kejutan. Balikan. Cepat balikan. Apa kau pikir aku bodoh? Di bawah sini sama sekali tidak ada yang bagus. Aku tidak akan membalikan lagi. Jika tak ikuti aturan keluarga Kirana, jangan harap bisa masuk ke pintu keluarga Kirana. Aduh, ini cuma membalik kartu saja? Tak sepadan membuat Nyonya Besar marah. Balikan. $100.000 Amerika. Nyonya Besar memang tidak mengecewakanku. Aku benar-benar membalikan sesuatu yang bagus. Ini tidak dihitung. Tidak dihitung? Atas dasar apa? Nyonya Besar, tidak boleh ingkar janji? Bagaimana bisa ingkar janji? Aturan ini kubuat, hak interpretasi akhir. Juga milikku. Kenapa? Kau punya keberatan? Tidak. Tidak ada. Adi Satria, jangan bengong. Mungkin kali ini kau bisa membalikan 1 juta? Hahaha. Nak, hari ini kau benar-benar beruntung. Posisi sambut tamu. Posisi sambut tamu itu, kau harus berbaring di pintu masuk, membiarkan tamu yang datang ke pernikahan melangkahi tubuhmu. Melangkahiku, bukankah ini penghinaan? Melangkahi tubuhku, bukankah ini penghinaan? Bagi orang biasa, ini adalah penghinaan. Bagi seorang menantu numpang, ini adalah aturan. Ini agar kau tahu sebelum masuk, bahwa seorang menantu numpang lebih rendah dari yang lain. Aturan ini harus kau ingat baik-baik. Kau ingin aku menantu numpang? Aku setuju. Kau ingin aku memakai siuhe? Aku tahan. Tapi menyuruh orang lain melangkahi tubuhku, aku tidak akan pernah setuju. Jika kau ingin menjadi menantu numpang keluarga Kirana, kau harus berbaring. Kau, Nyonya Besar, aturan ini memang agak memaksa. Bisakah diubah? Diubah? Baiklah, Sudah kuduga Nyonya Besar berakal sehat? tidak. Kalau begitu, kau berbaring di sini menggantikannya. aku menantu numpang, bukan menjual diri. Aku tidak akan membiarkan kalian memperlakukanku seperti anjing. Ayo pergi. Aku sudah hidup selama ini. Wajah tua ini sudah tidak berharga lagi. Aku saja yang berbaring. Jika hari ini kau membiarkan mereka melangkahi tubuhmu, maka martabat keluarga Adi, kita akan benar-benar hancur. Sudah kubilang padamu, martabat tidak berharga, nyawa yang berharga. Jika hari ini kita tidak menjalin hubungan dengan keluarga Kirana ini, besok musuh akan datang dan aku harus mati. Ayah, Menyingkir? Melangkahi? Tubuhku? Melangkahi aku? ayah kau. Adi Satria, membiarkan ayahmu menanggung penderitaan ini untukmu, sungguh anak berbakti yang luar biasa. Pak Adi, ini pilihanmu sendiri. Bukan aku yang memaksamu. Tunggu. Aku akan berbaring saja. Silakan masuk, Selamat Nyonya Besar, selamat Nyonya Besar. silakan masuk. Pak Adi, hari ini adalah hari yang bahagia. Kenapa kulihat kau sedikit tidak senang? 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 Sudah berbaring, sudah melangkahi, sekarang boleh masuk kan? Beginilah seharusnya seorang menantu numpang. Masuklah. Kepala keluarga, silakan minum teh. Baik, baik, baik. Kepala keluarga, silakan minum teh. Apa kau juga boleh memanggil kepala keluarga? Kirana boleh memanggil. Kenapa aku tidak? Kirana adalah anggota keluarga Kirana kami, tentu saja memanggilku kepala keluarga. Kau adalah menantu numpang yang menikah ke keluarga Kirana kami. Jika kau memanggil kepala keluarga, kau harus membayar hadiah panggilan dulu. Hadiah panggilan? Bukankah seharusnya kalian memberiku? Memberimu? Lelucon. Kami menerima menantu numpang, bukan menikahkan putri. Jika ingin memanggilku kepala keluarga, harus bayar hadiah panggilan dulu dan jadi bagian dari keluarga Kirana. Tapi, semua uang, keluarga Adi, kami sudah diberikan sebagai mahar pada kalian. Benar, Nyonya Besar. Tidak punya uang? Gampang. Batalkan saja. Tapi, mahar kalian tidak akan dapat sepeser pun. Nyonya Besar, Anda. Nyonya Besar, jangan pedulikan dia. Bukankah itu hanya hadiah panggilan? Aku bayar? Pak Adi, kau memang bijaksana. Baiklah, pernikahan sudah selesai malam ini, malam pertama. Dewi Kirana, apa yang kau lakukan? Aku setuju menikahimu, tapi tidak setuju tidur bersamamu. Menikah tapi tidak tidur bersama? Logika macam apa itu? Cepat biarkan aku masuk. Dulu memang tidak ada logika seperti itu, tapi sekarang ada. Nyonya Besar, Kirana, dia. Jika kau punya kemampuan menantu numpang di keluarga kaya, kau harus punya kemampuan membuatnya membuka pintu. Kalau tidak, kau pantas tidur di lantai. Menantu numpang, aku tantang kau.
Coba saja kalau berani. Nyonya besar, dia tidak membukakan pintu. Lalu aku tidur di mana malam ini? Loteng di atap, sofa di ruang tamu. Bisa tidur di mana saja. Kalau tidak terbiasa, masih ada kandang kuda dan kandang anjing. Bisa tidur di mana saja. Nyonya besar, tunggu perhatian sekali Anda. Hah? Nyonya besar, apa yang Anda semprotkan ini? Apa hidungmu yang panjang itu hanya untuk bernapas? Tidak bisa mencium kalau ini penyegar udara? Penyegar udara, Kenapa Anda menyemprotkan benda ini padaku? sofa, keluarga Kirana. Belum pernah ditiduri orang luar. Aku tidak mau besok pagi-pagi. Tempat ini bau busuk. Menantu numpang memang sulit sekali. Aduh, pusing sekali. Benar-benar mengantuk. Nyonya besar, dia tidak akan bangun kan? Tenang saja. Yang kupakai padanya adalah air bius dengan dosis yang ditingkatkan. Sekarang, bahkan jika kau menusuknya, dia tidak akan bangun. Adi Satria, oh Adi Satria, tidak menyangka, kan? Maharnya kau yang bayar, pernikahannya juga kau yang urus. Tapi kamar pengantin ini, aku yang masuk menggantikanmu. Tuan Muda Pranata, cepatlah pergi. Kirana, pasti sudah tidak sabar menunggu. Tuan Muda Pranata, kenapa baru datang? Hal baik tak ada kata terlambat. Aku tidak mau membangunkan si sampah itu dan mengganggu kita. Malam pertama kita. Aduh, menyebalkan. Tidur seperti babi mati. Akan kubangunkan kau? Siapa? Siapa yang memukulku? Anjing keluarga Kiranaku saja sudah bekerja. Kau masih berani tidur di sini. Nyonya besar, bagaimana Anda bisa membandingkan anjing dengan manusia? Oh, membandingkanmu dengan anjing. Apa itu merendahkanmu? Di keluarga Kirana kami, anjing saja bisa menjaga rumah, sedangkan kau bahkan tidak lebih baik dari anjing. Dewi Kirana, kau. Kirana, jangan bicara seperti itu. Ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan anjing, dan menantu numpang ini masih harus melakukannya. Oh, keluarga Kirana kami tidak memelihara pemalas. Mulai hari ini, tugas belanja bahan makanan ini akan kuserahkan padamu. Menantu numpang, ingat baik-baik. Hari ini, kau harus membeli 1,5 kilogram daging sapi, 2 kilogram kentang, 2,5 kilogram telur, 3 kilogram kol. Uang yang tersisa setelah berbelanja itu untukmu. Apa? 100 rupiah. Mana mungkin bisa beli barang sebanyak ini? Kenapa tidak mungkin? Di pasar sayur di 4 penjuru jalan, kamu pasti bisa beli yang murah. Sepagi ini kamu suruh aku lari 4 jalan. Uang segini, bahkan tidak cukup untuk ongkos taksi. Masih mau naik taksi? Kamu tahu tidak cara hidup hemat? Bukan cuma puluhan kilometer, kamu lari saja, bisa sekalian olahraga juga. Aku punya 2 kaki, bukan mesin. Menantu numpang, menghemat dan giat. Kamu mengerti tidak? Meskipun kamu lari sampai kakimu lumpuh, tapi kamu bisa hemat puluhan ribu rupiah. Pokoknya, kalau kamu tidak beli sayur hari ini, jangan harap bisa makan. Baiklah, aku pergi. Tunggu dulu. Ganti baju yang pantas. Jangan permalukan keluarga Kirana. Bayu Pranata, apa yang dia lakukan di sini? Sayangku, aku sangat merindukanmu. Ngomong-ngomong, suamimu tidak akan pulang kan? Tenang saja. Selama matahari belum terbenam, dia tidak akan pulang. Kalau begitu, kita berdua punya 1 hari penuh, kita bisa 1 hari? Kamu sanggup? hilangkan kata ma itu. Seberapa kuat aku? Bukankah kemarin kamu sudah merasakannya sendiri? Pasangan bejat. Adi Satria, bukankah aku menyuruhmu belanja? Siapa yang menyuruhmu kembali? Jika aku tidak kembali, kalian, pasangan selingkuh ini, bisa dengan tenang melakukan hal tak tahu malu ini. Begitu? Si Adi itu, jaga bicaramu. Aku dan Kirana itu sahabat pria. Antara sahabat pria, bersikap akrab sedikit, memangnya kenapa? Betul. Antara sahabat pria memang begitu. Apa masalahnya? Cih, akrab sedikit, memangnya kenapa? Jika aku terlambat masuk selangkah lagi, kalian mungkin akan berakrab-akrab pria sampai telanjang bulat, ya kan? Meskipun begitu, kami tetap tidak bersalah. Apa kau tidak tahu ada jenis hubungan pria dan wanita yang murni, yang disebut sahabat pria? Selingkuh tetaplah selingkuh. Kalian malah membuatnya terdengar begitu mulia, benar-benar tidak tahu malu. Si Adi itu, aku memperingatkanmu. Kau menghinaku, aku tahan. Tapi kau menghina Kirana, aku tidak akan terima. Aku tidak hanya ingin menghinamu, aku juga ingin memukulmu.
Adi Satria, kau gila. Kau berani memukul Tuan Muda Pranata? Cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan Muda Pranata. Kau membuatku jadi pecundang. Menyuruhku minta maaf padanya. Dulu demi Kirana aku tidak peduli padamu. Tapi hari ini, si Adi itu, kau dalam masalah besar. Kalau begitu, aku akan mencari. Lebih banyak masalah. Dengan kemampuan, sekecil ini kau berani pamer di depanku? Apa kau tidak tahu aku juara tinju 6 periode Provinsi Kirana? Tuan Muda Pranata, kau harus memberinya pelajaran agar dia mengerti satu hal. Menantu numpang itu anjing. Kalau berani menyalak, dia pantas dipukul. Tenang saja, aku akan membunuhnya semudah menginjak seekor semut. Pasangan selingkuh. Kalian tunggu saja. Aku akan membuat seluruh Provinsi Kirana tahu aib kalian. Adi Satria, awalnya aku tidak berniat membunuhmu, tapi setelah mendengar kau bicara begitu, masalahnya tidak akan ada habisnya. Bayu Pranata, Provinsi Kirana bukan tempat di luar hukum. Kalau kau membunuhku, kau juga tidak akan lolos. Berisik sekali. Tidur lagi sebentar pun tidak bisa tenang. Ah. Astaga, menantu numpang. Kenapa kau tergeletak di tanah? Drama apa yang sedang kalian mainkan ini? Nyonya besar, akhirnya kau datang juga. Cepat lihat perbuatan baik mereka. Perbuatan baik? Perbuatan baik apa? Mereka berselingkuh. Nyonya besar, jangan dengarkan omong kosongnya. Anda paling tahu orang seperti apa. Saya dan Kirana. Bagaimana mungkin kami melakukan hal kotor seperti itu? Kau masih mengelak? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Nyonya besar, mereka sungguh. Beraninya kau menantu numpang. Tuan Muda Pranata bertindak jujur. Dan Kirana suci murni. Mana bisa kau, seorang menantu numpang, memfitnah mereka sesukamu? Nyonya besar, dia tidak hanya memfitnah. Lihat, dia juga menyerang Tuan Muda Pranata. Betul. Nyonya besar, lihat, ini yang dia lakukan padaku. Beraninya kau menantu numpang. Tuan Muda Pranata adalah tamu terhormat keluarga Kirana. Beraninya kau menyerangnya. Tuan Muda Pranata. Menantu numpang ini kurang ajar. Bagaimana dia memukulmu? Pukul balik dia dengan cara yang sama. Nyonya besar, aku tidak berani. Menantu numpangmu itu sangat hebat. Jika aku memukulnya sekali, dia berani memukulku 2 kali. Akan kulihat dia berani. Ini benar-benar keterlaluan. Seret dia keluar, aku akan mematahkan kakinya. Nyonya besar, kalian. Kau, apa kau itu? Katakan, kau terima dipukul Tuan Muda Pranata. Aku Katakan, terima atau tidak? terima. Hahaha, menantu numpang. Beginilah seharusnya seorang menantu numpang. Hahaha. Nyonya besar, jangan tertipu olehnya. Dalam hatinya, siapa tahu dia merencanakan apa terhadap kita. Kirana, apa maksudmu? Tadi dia juga bilang akan menyebarkan rumor tentang aku dan Tuan Muda Pranata ke seluruh provinsi Kirana untuk mencoreng nama baik keluarga Kirana kita. Dewi Kirana, kau tidak malu berbohong. Kapan aku ingin mencoreng nama baik keluarga Kirana kalian? Oh, kau menantu numpang. Kau terlihat jujur dan lugu, tapi tak kusangka kau penuh niat jahat. Kau bahkan ingin merusak nama baik keluarga Kiranaku. Nyonya besar, jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku tidak melakukannya. Kirana adalah anggota keluarga Kirana kita. Tidak mendengarkannya? Apa aku harus mendengarkan orang luar sepertimu? Kau pikir aku sudah pikun? Tapi Menantu numpang ini tidak pernah berkata jujur. Jika kita tidak memberinya pelajaran, aku khawatir bahkan nyonya besar pun tidak akan dihormatinya lagi. Kalau begitu, hari ini aku akan membuat aturan yang pantas untuk menantu numpang ini. Mulai hari ini, kau pindah ke kandang anjing. Makan bersama anjing, tinggal bersama anjing. Menantu numpang, aku menyuruhmu pindah ke kandang anjing. Apa kau tuli? Ambil barang-barangmu. Banyak. keluarga Kirana memperlakukanku seperti binatang. Jadi menantu numpang ini tidak ada gunanya lagi. Nyonya besar, kita tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Jika dia keluar dan menyebarkan rumor, nama baik keluarga Kirana bisa hancur. Apa kau pikir aku, Adi Satria, adalah orang rendahan yang melakukan perbuatan asusila seperti kalian? Meskipun kau tidak akan menyebarkan rumor, tapi setelah pembatalan pertunangan ini, nama baik Kirana sudah tercoreng karenamu. Bagaimana kita akan menyelesaikan ini? Nama baiknya tercoreng. Itu salahnya sendiri. Apa hubungannya denganku? Kirana menikah lagi, dia akan dicap sebagai janda. Reputasi seburuk itu melekat padanya. Kau berani bilang itu tidak ada hubungannya denganmu? Nyonya besar, kalau begitu katakan, apa yang kau ingin aku lakukan? Lebih baik kau bayar ganti rugi. Kepada Kirana sejumlah 800.000 untuk ganti rugi nama baik. 800.000? Nyonya besar, kau sudah gila karena uang, ya? Aku beritahu kau tidak ada 1 sen pun. Aku beritahu kau tidak ada 1 sen pun. Jika hari ini kau tidak bisa mengeluarkan 800.000, aku tidak akan membiarkanmu keluar. Gerbang keluarga Kirana.
Hari ini, aku harus pergi melalui pintu ini. Nyonya besar, kenapa kau mengirimnya ke rumah sakit? Jika dia bangun, dia pasti akan menyebarkan kejadian hari ini ke seluruh provinsi Kirana. Kalau aku bilang, sekalian saja, sekarang ambil nyawanya, putus akar masalah. Bodoh. Jika dia mati di sini secara misterius, keluarga Kirana kita bisa terseret kasus pembunuhan. Ini tidak bisa dibunuh, juga tidak bisa dilepaskan. Apa kita benar-benar tidak punya cara lagi? Tentu saja ada caranya. Aduh, Nyonya besar, cepat katakan. Jangan bertele-tele. Kalau dia bangun, akan jadi masalah. Dia pasti akan mati, tapi harus mati secara sah. Ini, bagaimana bisa sah? Cuaca panas paling mudah memicu penyakit panas. Kita buat dia terkena penyakit panas, ambil nyawanya. Bukankah itu sudah beres? Penyakit panas mendadak tak bisa disembuhkan. Cara mati seperti ini, tidak ada yang akan mencurigai kita. Nyonya besar memang cerdik. Siapa kamu? Apa yang kau lakukan padaku? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Aku menggunakan teknik tusuk jarum emas untuk melumpuhkan seluruh meridian. Tanpa 10 hari setengah bulan, kau tidak akan bisa bergerak. Siapa sebenarnya kamu? Kenapa kau ingin mencelakaiku? Menantu numpang, jangan tidak tahu diri. Dia adalah tabib agung negara yang sengaja kuundang untukmu, Tetua Wijaya. Aku tidak sakit. Untuk apa menemui dokter? Sakit atau tidak, bukan kau yang memutuskan. Tetua Wijaya yang memutuskan. Tetua Wijaya, penyakit apa yang diderita menantu numpangku? Menantu Anda tenaga kurang, luka dalam api yin. Terlihat kuat secara fisik, namun sebenarnya lemah dan mudah marah. Ini adalah gejala penyakit panas. Penyakit yang datang cepat, pergi lambat, dan sedikit saja kecerobohan bisa menyebabkan serangan jantung mendadak. Penyakit panas yang bisa merenggut nyawa. Benar sekali. Tetua Wijaya sangat terampil. Jadi, pastikan untuk menyembuhkan penyakit menantu numpangku. Menantu numpang, meskipun kau tidak berperasaan terhadap keluarga Kirana, tapi aku dan Kirana berhati baik. Kami tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Aku ulangi lagi. Aku tidak sakit. Kalian tidak perlu di sini berpura-pura jadi orang baik. Penyakit ini paling takut pada kemarahan besar. Jika engkau marah lagi, api yin akan naik. Bahkan dewa pun tidak akan bisa menyelamatkan. Adi Satria, sudah waktunya minum obat. Aku tidak sakit, aku tidak mau. Obat ini kubeli sendiri, resepnya dari Tetua Wijaya. Aku sudah sibuk begini lama. Kalau kau tidak minum, aku tidak akan terima. Ayo, ayo. Cepat tutupi. Kalian mau membunuhku hidup-hidup dengan panas ini? Aduh, kau ini benar-benar tak tahu terima kasih. Tetua Wijaya bilang, untuk menyembuhkan demammu ini, harus racun lawan racun. Pakai panas luar untuk usir panas dalam. Kalau tidak membuatmu banyak berkeringat, penyakitmu ini tidak akan sembuh. Dulu aku benar-benar buta. Menikahi wanita beracun sepertimu. Kau, oh, lihatlah. Bahkan tidak punya tenaga untuk bicara. Lebih baik minum obatnya dulu. Aku ulangi lagi. Aku tidak sakit, aku tidak akan minum obat. Menantu numpang jangan tidak tahu diri. Kalian sudah berusaha keras. Bukankah kalian hanya ingin nyawaku? Aku tidak akan membiarkan kalian berhasil. Menantu numpang, aku tanya terakhir kali. Kau mau minum atau tidak? Aku tidak mau. Kau menolak cara baik, jadi harus dipaksa. Tuangkan. Orang tua bangka, aku kutuk kau mati. Orang tua bangka, aku mengutukmu agar mati mengenaskan. Maki saja. Maki saja. Saat pil hati 9 api memanas di tubuhmu, mengukus dan merebusmu sampai lumat, aku akan lihat apa kau masih bisa memaki. Nyonya besar, dia tidak akan mati secepat ini, kan? Cepat beritahu Tuan Muda Pranata, singkirkan dia. Sungai mati batas timur, barat berbatasan Gunung Bayangan, energi yin berkumpul, racun jahat merajalela. Hahaha, benar-benar tempat yang bagus untuk menyembunyikan mayat dan menghilangkan jejak. Disinilah tempatnya. Hahaha. Adi Satria, oh Adi Satria, pergilah dengan tenang. Ayahmu, aku akan menjaganya untukmu. Istrimu, aku juga akan menyayanginya untukmu. Hahaha. Ayo pergi.
Aku hampir mati lemas. Kalau bukan karena Tuan Muda sudah berlatih menahan napas, aku benar-benar akan mati di tangan kalian. Hei, lenganku bisa bergerak. Adi Satria. Adi Satria. Siapa? Siapa yang memanggilku? Siapa? Siapa? Siapa yang memanggilku? Aku sangka di tempat terpencil ini masih ada yang mengenang orang mati. Sudahlah, keselamatan yang utama. Maaf jika ada salah. Jangan salahkan. Ah. Hei. Hahaha. Setiap makanan dan buah di tempat ini adalah jelmaan dari sisa-sisa kekuatanku. Raja Iblis, makanlah sisa-sisa kekuatanku dan jadilah milikku. Berlututlah. Bersujudlah. Iblis. Kau iblis. Menginjak jalan agung di dunia manusia, tak sebanding dengan sekali perjalanan ke alam iblis. Lepaskan segelku. Jika kau punya permintaan, aku pasti akan mengabulkannya. Aku akan membuat tubuhmu yang cacat ini tidak perlu lagi hidup hina di dunia. Tidak perlu lagi hidup hina? Mengabulkan semua permintaan? Kalau begitu, aku ingin balas dendam, mengumpulkan kekayaan, dan berkuasa. Bisakah kau membantuku? Raja Iblis sangat perkasa. Di atas bisa menggapai bulan, di bawah bisa membantai naga utara. Dengan kekuatan Raja Iblis, di dunia manusia, kaulah penguasa. Untuk urusan duniawi yang sepele, itu hanya sekejap mata. Baiklah, aku setuju. Dengan darahmu, hancurkan segelnya. Hahaha. 3000 tahun sudah, aku, Maharaja Iblis keabadian, akhirnya keluar. Mohon Maharaja Iblis, ajarkan aku ilmu sejati. Pejamkan mata. Ah. Ah. Dengan kekuatan Raja Iblis, aku lihat di dunia ini, siapa yang berani menindasku? Dewi Kirana, Bayu Pranata. Hari-hari baik kalian sudah berakhir. Nyonya besar, kumohon padamu, aku hanya punya satu putra ini. Biarkan aku melihatnya untuk terakhir kali. Untuk terakhir kali. Sudah kubilang padamu 800 kali. Putramu meninggal karena demam menular, itu menular. Jasadnya sudah lama dibuang. Dibuang? Bagaimana cara membuangnya? Dibakar di tungku, direndam di kolam, dibuang ke hutan untuk dimakan serigala. Banyak sekali cara membuangnya. Kamu mau dengar yang mana? Putraku tidak sakit, kalian. Pasti kalian yang membunuhnya. Orang tua bangka. Beraninya kau bicara pada nyonya besar seperti itu? Memang terlalu dimanja, sampai kau merasa dirimu seperti manusia. Kau ini junior, berani-beraninya menghina ayah mertuamu di depan muka? Kau, didikan keluarga Kirana kalian. Semuanya sudah masuk ke perut anjing. Jangan bicara soal menghinamu di depan muka. Kalau kau tidak suka mendengarnya, aku akan menguburmu di bawah tanah dan mengukir kata-kata ini di batu nisanmu. Kalian tunggu saja. Aku akan menuntut kalian. Menuntut kalian karena meremehkan nyawa. Orang tua, kau mau kemana? Siapa yang mau kau tuntut? Bayu Pranata, kau bawa mayat anakku? Kemana? Tanda tangani surat kematian itu, baru aku akan memberitahumu. Kalian telah membunuh anakku. Dan kalian masih ingin aku menjadi kaki tangan kalian? Cih! Orang tua bangka, benar-benar tidak tahu diri. Tangkap dia. Bayu Pranata, apa yang mau kau lakukan? Orang tua, aku beri kau kesempatan terakhir. Tanda tangan atau tidak, Kalian ingin aku membantu kalian lolos dari kejahatan? Mimpi saja? tidak mau tanda tangan. Kalau begitu, aku akan memotong tanganmu dan membantumu tanda tangan. Pegang tangannya. Jangan! Kenapa kau berteriak? Aku belum memotongnya. Orang tua bangka. Jika kau masih tidak mau tanda tangan, maka pisau berikutnya ini tidak akan meleset lagi. Saya tanda tangan. Pak Adi, sekarang kamu mengakui putramu meninggal karena demam. Jika kamu bicara omong kosong lagi, kami akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Tidak omong,
Kosong. Tuan Muda Pranata, orang tua bangka ini sama saja dengan putranya yang sudah mati. Kata-katanya tidak bisa dipercaya. Pak Adi, aku hanya bercanda denganmu. Lihat betapa takutnya kamu. Aku akan memberimu sedikit kompensasi. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau apa-apa. Kamu tidak tahu, sebelum Adi Satria meninggal, aku sudah berjanji padanya untuk menjagamu dengan baik. Kartu ini berisi 10 juta, anggap saja ini uang pensiun dariku. Uang ini tidak bisa kuambil, aku tidak bisa mengambilnya. Kalau disuruh ambil, ya ambil saja. Jangan banyak bicara. Terima kasih, Tuan Muda Pranata. Terima kasih. Hei, kenapa kartu saya hilang? Padahal ada 10 juta di kartu itu. Kirana, apa kamu melihat kartu saya? Nyonya besar, apa kamu melihat kartu saya? Tuan Muda Pranata, coba pikirkan baik-baik. Di ruangan ini hanya ada kita beberapa orang. Mungkinkah itu dicuri orang? Bukankah ini kartu saya yang hilang? Kok bisa ada padamu? Oh, kamu mencuri kartu saya. Tuan Muda Pranata, jangan bicara sembarangan begitu. Bukankah kartu ini uang pensiun yang baru saja kamu berikan padaku? Kartu saya ini ada 10 juta. Saya menghormatimu. Apa kamu ayah saya? Atau paman saya? Kamu tidak ada hubungan keluarga atau kerabat dengan Tuan Muda Pranata? Atas dasar apa dia memberimu uang karena wajah tuamu ini punya banyak kerutan? Hah? Memang benar penampilan bisa menipu. Beberapa orang ini terlihat sangat jujur, tapi tak disangka, tangannya kotor juga. Bukan saya. Saya tidak mencuri. Lihatlah, ini benar-benar moral merosot dan moral sudah bejat. Hei, menurut kalian, apakah orang jahat yang menjadi tua? Atau orang tua yang menjadi jahat? Sudah pasti orang jahat yang menjadi tua. Lihat saja tingkah lakunya itu. Mungkin waktu muda dulu, sama seperti anaknya, bukan orang baik. Kalian jangan coba-coba memfitnahku. Ini sama-sama orang tua, kenapa bedanya jauh sekali? Nyonya besar punya jiwa besar, sedangkan kau bahkan tidak punya nyali untuk bertanggung jawab. Kalau mencuri, ya mencuri saja, aku tidak akan menyalahkanmu. Apa ruginya kalau kau mengaku? Kalau kau mengaku, mungkin Tuan Muda Pranata senang. Dia akan memberitahumu di mana putramu. Benarkah? Kalau aku mengaku, kau akan memberitahuku. Benar. Kalau begitu aku mengaku, aku yang mencurinya. Aku yang mencurinya. Cepat beritahu aku di mana putraku. Hahaha, semua yang kau katakan tadi sudah kurekam. Ini pengakuanmu sendiri, tidak ada yang memaksamu. Kau belum memberitahuku di mana putraku. Hahaha. Tenang saja. Sebelum kau masuk penjara, aku pasti akan membiarkanmu bertemu dengannya. Penjara? Hei, aku tidak mau masuk penjara. Aku tidak mencuri. Kalian menipuku untuk mengatakannya. Tidak mau masuk penjara, ya? Hehe, sudah terlambat. Hahaha. Nyonya besar, penyakit lama sakit kepalaku kambuh lagi, kemungkinan besar karena marah pada menantu numpang itu dan orang tua bangka ini. Nyonya besar, jangan khawatir. Aku akan segera mencari Tetua Wijaya untuk mengobatimu. Untuk sementara aman. Akan segera sadar. Nyonya besar telah menderita penyakit lama bertahun-tahun. Akupunktur hanya bisa menyembuhkan sementara. Untuk sembuh total, perlu obat baru. Obat baru? Obat baru apa? Ini adalah ramuan herbal yang baru. Saya kembangkan berdasarkan penyakit Nyonya besar. Lalu, tunggu apa lagi? Cepat berikan pada Nyonya besar. Nona muda tidak tahu, penyakit Nyonya besar ada di kepala. Sebelum diminum, harus ada yang mencoba obatnya dulu. Mencoba obat? Betul. Obat baru ini mengandung 5 bagian racun. Dan khasiatnya masuk ke otak. Jika racunnya terlalu kuat, aku khawatir akan membahayakan Nyonya besar. Hanya jika orang yang mencoba obatnya aman, baru bisa diberikan pada Nyonya besar. Tapi, di mana kita bisa menemukan orang untuk mencoba obatnya? Tidak perlu mencari. Orang ini tidak jauh dari sini. Bawa dia masuk. Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Dia? Apa dia bisa? Dia dan Nyonya besar seumuran. Jadi sangat cocok. Si Pranata itu, apa yang akan kau lakukan padaku? Hal baik? Haha. Biarkan kau memanfaatkan sisa hidupmu, membantu Nyonya besar mencoba obat. Apa? Suruh aku mencoba obat? Apa kau menganggapku kelinci percobaan? Bisa menguji obat untuk Nyonya besar adalah kehormatanmu. Jika kau melakukannya dengan baik, aku senang, mungkin akan membebaskanmu dari penjara. Aku tidak mau makan. Aku bukan kelinci percobaan. Aku tidak mau makan. Kau tak punya pilihan? Tetua Wijaya, paksa dia makan. Aku tak akan makan meski mati. Tuan Muda Pranata. Dia tidak mau makan. Berikan padaku. Ah. Darah. Setelah membunuh dan melukai, kau masih bisa merasa tenang? Dewi Kirana,
Kau benar-benar berwajah cantik, tapi berhati iblis. Sayangku, aku sangat merindukanmu. Dasar nakal. Kenapa baru datang? Aku menunggu Nyonya Besar tidur baru datang. Nyonya Besar sudah tidur. Bukankah kita juga harus tidur? Dasar nakal. Lihatlah betapa tak sabarnya kau. Masuklah dan tunggu di dalam. Setelah aku selesai merawat kulitku, aku akan mengurusmu dengan baik. Sayangku, biarkan aku menciummu. Aku akan pergi setelah itu. Tuan Muda Pranata. Tuan Muda Pranata. Aduh, kamu tidak datang lebih awal, tidak juga terlambat, malah datang sekarang. Aduh, Tuan Muda Pranata. Bukankah aku takut mengganggu keperkasaanmu di ranjang? Aku datang membawakanmu pil naga harimau. Terakhir kali, setelah minum obatmu, setengah jam saja sudah selesai. Kali ini pasti berhasil. Kali ini aku jamin, ini akan membuatmu sampai pagi, kamu tidak akan berhenti. Hehehehe, pergi. Kemari, kemari. Sayangku, tadi belum sempat menciummu, ayo kita lanjutkan sekarang. Tuan Muda Pranata. Aduh. Apa kamu tidak lihat aku sedang sibuk? Cepat katakan. Ini surat dari tunangan wanita Anda, Nona Putri Ayunda. Apa kamu mau mati? Bicara keras sekali. Kalau sampai dia tahu, aku punya tunangan wanita, dia pasti akan membuat keributan besar. Surat Anda. Putri Ayunda besok akan kembali dari Amerika Serikat. Maka hari-hari kesenanganku ini sudah berakhir. Tidak bisa. Sebelum dia kembali, aku harus bersenang-senang sekali lagi. Kali ini, bahkan jika langit runtuh, tak ada yang bisa menghentikanku menciummu. Aduh, Tuan Muda Pranata, cepatlah kemari. Aku sudah tak sabar menunggu. Datang. Adi Satria, bagaimana bisa kamu? Bukankah kamu sudah? Sudah apa? Sudah mati? Maafkan aku jika membuatmu kecewa. Aku hanya tersedak pil. Setelah kumuntahkan, aku baik-baik saja. Sudah selamat, kenapa tidak tahu diri untuk menyingkir? Beraninya kamu kembali lagi? Apa kamu ingin mati lagi? Hari ini memang akan ada yang mati, tapi bukan aku yang mati. Si Adi itu. Beraninya kamu memukulku? Aku memukulmu. Ya sudah, memukul itu tanda sayang, memaki itu cinta. Belum pernah dengar? Kamu, Apa kamu pikir aku memukul terlalu ringan? Tidak cukup sayang padamu? Kalau begitu, aku akan memukul lebih keras lagi. coba saja kalau berani. Apa yang kau takutkan? Kau di belakangku berselingkuh dengan si Pranata itu. Pukulan ini sudah seharusnya aku berikan. Adi Satria, kau akan menanggung akibat dari perbuatanmu hari ini. Harga? Harga apa? Di mana? Tidakkah kau sadar? Ayahmu Adi Wicaksono sudah menghilang. Ayahku? Apa yang kalian lakukan padanya? Mau tahu? Kalau begitu, berlututlah dan lakukan 10 sujud padaku, maka aku akan memberitahumu. Aku khawatir kau tidak akan sanggup menerima sujudku ini. Kalau begitu, seumur hidupmu jangan harap bisa melihat lagi Adi Wicaksono, orang tua bangka itu. Bisa bertemu atau tidak, itu bukan urusanmu. Iblis langit pikat hati. Bawa aku mencari Adi Wicaksono. Kucing datang, anjing menggonggong, anak siapa pipis, hahaha. Ayah, jangan dimakan. Kita tidak bisa memakannya. Lihatlah aku. Aku putramu Adi Satria. Putraku, Adi Satria, sudah mati. Mati. Dasar wanita beracun. Pada orang tua, kau tega melakukannya. Akan bunuh kau. Ada penyusup. Cepat berhenti. Cepat, lewat sini. Kau beruntung hari ini. Serigala makan daging, domba makan rumput, harimau betina datang, cepat lari. Lari. Hahaha. Racunnya sudah masuk ke otak. Jika dipaksa untuk dihilangkan, bisa membahayakan nyawanya. Ayah, maafkan aku. Kau harus menungguku menemukan penawar, baru bisa menyembuhkan penyakitmu. Direktur Utama Grup Putri Ayunda mengundang Anda. Tidak kenal, tidak akan pergi. Tidak kenal Direktur Utama Grup Putri? Setidaknya kau kenal Bayu Pranata kan? Bayu Pranata? Putri Ayunda itu siapa bagi si Pranata itu? Tidak ada komentar. Kalau begitu, kembali dan beritahu tuanmu. Kapan bisa memberitahu? Aku akan pergi lagi. Direktur Utama memintaku menyampaikan, jika ingin menyembuhkan penyakit gila orang tua itu, kau harus pergi. Datang ke grup Putri dengan mata tertutup.
Cara Nona Putri menjamu tamu benar-benar unik, ya. Tempat ini dekat dengan grup Pranata. Aku tidak ingin Bayu Pranata tahu bahwa orang yang kutemui hari ini adalah kamu. Kenapa? Apakah Bayu Pranata adalah musuh Nona Putri? Tidak. Justru sebaliknya, dia adalah tunangan priaku. Nona Putri, kali ini kamu mencariku. Bukan ingin membela tunangan priamu, kan? Salah. Aku mencarimu karena berharap kamu bisa membantuku melawan Bayu Pranata. Aku tidak salah dengar, kan? Dia adalah tunangan priamu. Memangnya kenapa kalau tunangan pria, Dewi Kirana saja masih istrimu, tapi dia tetap membuatmu diselingkuhi? Aku hanyalah orang kecil, aku terima diselingkuhi. Tapi Nona Putri, dengan tubuh berharga dan kecantikan luar biasa, ternyata juga diselingkuhi. Pada akhirnya, kamu lebih menyedihkan dariku. Jujur saja, kalau bukan karena perjodohan keluarga, aku tidak akan pernah menikahi Bayu Pranata, si brengsek itu. Tidak mau menikah. Batalkan saja perjodohannya, bukankah begitu? Masalahnya ada di sini. Perjodohan itu menetapkan, siapapun yang mengajukan pembatalan perjodohan harus membayar $1 miliar Amerika. Jadilah priaku satu hari. Semua ini milikmu. Nona Putri mengira aku pria yang bisa dibeli dengan uang? Bukan begitu? Ini hanya uang muka. Setelah berhasil, kompensasi 10 kali lipat. Tepat sekali menilaiku. Aku terima pekerjaan ini. Tapi biar jelas dulu, aku hanya akan berusaha, tidak menjual diri. Tenang saja, aku dan kamu hanya basa-basi. Asal kita paksa Bayu Pranata untuk membatalkan pertunangan, maka tugasmu selesai. Maaf lancang bertanya. Untuk hal seperti ini, cukup kamu panggil pria yang mau membantumu akan antre. Kenapa harus memilihku? Bayu Pranata mengkhianatimu, dan kamu mengkhianatinya kembali. Menurutmu, adakah orang lain yang bisa membuatnya lebih marah sampai ke ubun-ubun daripadamu? Oh, begitu rupanya. Tapi aku harap Nona muda bisa menepati janji. Kita hanya basa-basi, jangan sampai pura-pura serius. Wajah sepertimu sudah sering kulihat. Bahkan jika aku mencari pria, tidak akan memilih orang sepertimu. Itu belum tentu. Kulihat Nona muda panas dalam keringat, api yin naik, sudah lama tidak mendapat kehangatan, gejala hampa jiwa raga. Sangat membutuhkan pria untuk meredakan kebutuhannya. Dengan Nona muda hanya basa-basi, aku harus lebih berhati-hati. Omong kosong, tangkap dia, tampar mulutnya. Biar dia belajar dari kesalahannya. Jurus kuno? Kamu bisa jurus kuno? Nona muda, jangan khawatir. Aku menunjukkan jurus kuno ini hanya untuk memberitahu Nona muda sesuatu. Jangan bicara padaku dengan nada memerintah. Kita adalah rekan kerja. Baiklah, karena kita bekerja sama, kita harus saling terbuka. Bayu Pranata adalah Raja Tinju yang terkenal. Apakah jurus kunomu tandingannya? Bulannya, di hadapan jurus kunoku, tidak ada apa-apanya. Baiklah, kalau begitu aku tenang. Besok pukul 3 sore di Hotel Putri, aku menunggumu. Nona muda, urusanmu sudah beres. Tapi urusanku belum dimulai. Kau ingin bicara tentang ayahmu, Adi Wicaksono, yang diracun, kan? Benar. Bayu Pranata punya seorang tabib racun bernama Tetua Wijaya. Ayahmu diracun olehnya. Jika kita menangkap Tetua Wijaya, kita bisa menemukan penawarnya. Di mana dia? Kau sudah tidak sabar. Tetua Wijaya punya banyak akal, jejaknya tidak menentu. Aku juga tidak tahu di mana dia. Kalau begitu, aku akan mencari di seluruh provinsi Kirana. Aku yakin akan menemukannya. Untuk membuatnya muncul, mengapa harus repot? Jika besok kau bisa melukai Bayu Pranata, Tetua Wijaya pasti akan muncul untuk mengobatinya. Saat itu, menangkapnya bukankah akan sangat mudah? Baiklah, aku percaya padamu kali ini. Jika kau berani membohongiku, kau tahu akibatnya. Aduh, tidak bisa. Dengan orang asing, ini, aku punya hambatan. Aku belum bilang apa-apa, kau sudah tidak tahan. Apa kau ini pria? Lagi pula, kita hanya pura-pura saja. Harus berciuman? Bukan hanya berciuman, nanti kau juga harus memelukku saat tidur. Singkatnya, lakukan saja yang paling intim. Jika sudah begini, lalu apa bedanya aku dengan pria-pria di luar sana yang melakukan apa saja demi uang? Berpura-pura juga harus terlihat meyakinkan. Jika kita hanya duduk diam begini, saat Bayu Pranata melihatnya, apa dia akan percaya? Apa dia akan marah? Baiklah. Mari coba lagi. Kali ini, kau lakukan seperti yang ku bilang. Jika kita menunda lagi, si Pranata itu akan datang. Pegang bahuku dengan kedua tangan. Pejamkan mata. Condongkan badan ke depan. Lalu, cium aku. Tidak bisa. Aku tetap tidak bisa melakukannya. Kau terlalu gelisah. Pergi mandi, tenangkan diri, lalu kembali. Baiklah. Dosis obat ini, untuk pria, cukup untuk membangkitkan gairah. Tanpa kehilangan akal. Aku tidak percaya kau masih akan
menolak. Apa jangan-jangan wanita ini mau meracuniku? Bayu Pranata sudah dalam perjalanan. Kita harus bergegas. Minum sedikit, ayo kita lanjutkan. Hei, biar aku saja. Ada yang salah? Kenapa dia setelah minum tidak ada reaksi? Setelah mandi, aku merasa jauh lebih baik. Ayo, kali ini pasti berhasil. Tunggu sebentar. Kenapa aku merasa di dalam ruangan ini sangat panas? Tidak kok, cukup sejuk. Nona Putri, ritmemu terlalu cepat. Aku sedikit tidak bisa mengimbangi. Kondisi ini tidak benar. Gawat, jangan-jangan yang baru saja kau minum adalah SST. Nona Putri. Bukankah sudah disepakati? Hanya tidur seranjang, tidak lebih. Kenapa kamu sendiri tidak bisa menahan diri? Aku jelas-jelas obat itu kutuang ke gelasmu. Bagaimana bisa? Aku meminumnya. Bukankah hasilnya tetap sama? Siapa yang minum obat itu bisa menahan diri? Oh, jangan-jangan kamu. Memang ingin menggodaku dan sudah merencanakannya dari awal, ya? Kamu tidak tahu? Obat itu, jika pria meminumnya, hanya akan membuat mereka tertarik, tidak akan kehilangan kendali. Tapi, jika wanita yang meminumnya, maka... Awalnya aku ingin memprovokasi Bayu Pranata. Tapi sekarang, jika dia melihat ini, kita benar-benar akan terpergok selingkuh. Cukup sampai di sini saja untuk hari ini. Putri Ayunda. Putri Ayunda. Bagus sekali. Orang-orang memberitahuku. Kamu, Putri Ayunda, mencari pria simpanan untuk menginap di hotel. Awalnya aku tidak percaya, tapi ternyata itu benar. Bayu Pranata, kamu pura-pura suci apa? Kamu dan wanita jalang dari keluarga Kirana itu bukankah juga melakukan hal yang sama? Putri Ayunda, omong kosong apa yang kamu katakan. Aku dan Dewi Kirana adalah sahabat baik. Kami tidak melakukan apa-apa. Tidak tahu malu. Sudah tahu semua perbuatan kotor kalian? Aku muncul di sini hari ini hanya untuk memberitahumu, Bayu Pranata, jika kamu bisa mencari wanita di luar, aku, Putri Ayunda, juga bisa mencari pria di luar. Pria mana yang tidak selingkuh? Sudah kodrat pria untuk genit, wanita harus jaga kehormatan. Untuk pria sepertimu, jaga kehormatan, lo tidak pantas. Baik, ayo, biarkan aku lihat siapa yang bisa membuat Putri Ayunda selingkuh. Itu seperti apa? Kenapa? Berani tidur dengan wanitaku, tapi tidak berani menatapku. Jika dia ingin melihat, tunjukkan padanya. Pria Putri Ayunda haruslah seorang pria pemberani dan berjiwa besar. Adi Satria, itu kau. Bayu Pranata, awalnya aku ingin menyelamatkan mukamu, tapi kau bersikeras melihatku, jadi jangan salahkan aku. Putri Ayunda, kau mencari pria, itu tidak masalah. Tapi kenapa harus dia? Kau malah memilih dia. Siapapun yang kupilih, apa bedanya bagi harga dirimu, Bayu Pranata? Tentu saja berbeda. Aku tidur dengan istrinya, dan dia tidur dengan tunangan wanitaku. Ini situasi macam apa? Ini hanya bisa dianggap aku dan kau, Bayu Pranata, Terry. Si Adi itu, kau ini siapa? Berani membuatku jadi pecundang? Baiklah, hari ini aku akan membunuhmu. Kenapa, Bayu Pranata? Kau masih ingin membunuhku lagi? Benar. Terakhir kali aku membiarkanmu selamat, tapi hari ini kau jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Bayu Pranata, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Kalau kau berani berulah di sini, kau tidak akan untung. Mengancamku ya? Aku ini Raja Tinju. Takut aku membunuhnya, kau mencintainya, Siapa yang akan mati di tangan siapa, itu belum pasti. diam kau. Setelah aku menghabisinya, baru aku akan berurusan denganmu. Bayu Pranata, bisakah kau berlapang dada sedikit? Belajarlah dariku. Kau mengkhianatiku? Apa aku pernah mengatakan sesuatu? Dasar pecundang, kau tidak pantas membandingkan diri denganku. Kirana bersamamu, itu seperti bunga yang ditancapkan di kotoran sapi. Kau pantas diselingkuhi. Bayu Pranata, kalau kau merasa hari ini aku membuatmu kehilangan muka, maka lebih baik kau ajukan kepada keluarga putri untuk membatalkan pertunangan. Kita tidak punya hubungan lagi, dan kehormatanmu juga terjaga. Kontrak pembatalan pertunangan. Sudah kusiapkan untukmu. Kau pikir aku bodoh? Pihak yang mengajukan pembatalan pertunangan harus membayar $1 miliar Amerika. Perbuatan burukmu, dan kau ingin aku membayar? Mungkin saja. Bayu Pranata, apa kehormatanmu tidak seharga 1 miliar? Kau lebih memilih uang daripada kehormatan?
Karena kau, Bayu Pranata, sudah tidak punya malu, maka aku juga tidak akan punya malu. Pernikahan akan tetap dilangsungkan sesuai jadwal. Apa yang terjadi hari ini akan kuceritakan di depan para tetua Provinsi Kirana semuanya agar kau seumur hidupmu tidak akan bisa mengangkat kepala lagi. Putri Ayunda, aku benar-benar meremehkanmu. Kau ingin aku kehilangan segalanya. Aku beritahu kau, aku tidak mungkin menikahi Putri Ayunda, apalagi memberimu 1 miliar. Jadi begitu, kau ingin keluarga putri yang pertama membatalkan pertunangan. Mimpi di siang bolong. Meskipun aku tidak pernah memukul wanita, tapi demi 1 miliar, aku akan membuat pengecualian. Kau mau menyentuhku? Tadi Satria, sampai kapan kau akan menunggu? Cepat beri dia pelajaran. Hahaha. Dia, kau mengandalkan sampah ini untuk menyelamatkanmu? Lebih baik kau bersujud ke langit. Makan siang di toilet ya? Kenapa mulutmu bau sekali? Baiklah, kau mulai berani. Berani memukulku? Hari ini aku akan memberimu tahu berapa harga yang harus kau bayar untuk tamparan ini. Kalau begitu, aku akan membuat harganya lebih mahal lagi. Si Adi itu, kalau hari ini aku tidak membuatmu sampai ayahmu tidak mengenalimu, aku bukan Su. Adi Satria, sihir apa yang baru saja kau gunakan? Sihir, jurusku ini bernama menyerang dari jauh. Bayu Pranata, sebaiknya kau tanda tangan saja agar penderitaanmu berkurang. Kapan kau pernah melihatku tunduk pada wanita? Bukankah hanya menyuruhnya tanda tangan? Kenapa harus ribet ini? Masalahmu sudah selesai. Sekarang giliranku menyelesaikan masalahku. Bagaimana kalau kita kurung saja dia di grup putri dan menunggu Tetua Wijaya datang menyerahkan diri? Tuan Muda Pranata, Nyonya Besar sakit kepala lagi. Tetua Wijaya sudah dalam perjalanan. Cepat, kemari. Sepertinya Tetua Wijaya ini sudah datang sendiri. Mana Tetua Wijaya? Mana dia? Aduh, sakit sekali. Nyonya Besar. Mohon tunggu. Sebentar lagi, Tetua Wijaya dan yang lain akan segera tiba. Cepat suruh mereka. Cepat suruh mereka. Adi Satria, bagaimana kau bisa masuk? Aku menantu keluarga Kirana. Aku adalah pemilik tempat ini. Aku ingin masuk. Siapa yang berani menghalangiku? Menantu numpang, jangan membanggakan diri. Kau sudah mati sekali. Perjanjian pernikahan sudah tidak berlaku. Siapa yang masih mengakui kau menantu keluarga Kirana? Pergi, keluar dari sini. Cepat kembali ke keluarga adimu. Tidak tahu diri. Kelakuan macam apa itu? Berani-beraninya bilang kau pemilik rumah ini. Apa kau pantas? Aku sudah berkaca. Memang tidak pantas. Tapi aku tidak akan pergi. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kirana, cepat. Cepat panggil orang. Usir dia. Melihatnya, sakit kepalaku makin parah. Panggil orang. Siapa saja? Jangan berteriak lagi. Gerombolan yang kau pelihara itu, para pecundang itu, sudah kubuat tak berdaya. Tidak mungkin. Keamanan keluarga Kiranaku ada ratusan orang. Bukan kau, sampah seperti anjing, yang bisa mengalahkan mereka. Sekarang, percaya kan? Adi Satria. Sihir apa yang kau gunakan padaku? Cepat lepaskan aku. Jangan terburu-buru. Setelah aku menyembuhkan sakit kepala Nyonya Besar, baru aku akan memberitahumu. Menantu numpang. Aku memperingatkanmu. Keluarga bangsawan Provinsi Kirana. Tidak bisa kau sentuh. Jika kau berani menyentuhku, aku akan membuatmu. Membuatku jadi apa? Memberimu tamparan. Menantu numpang. Kau berani memukulku. Nyonya Besar, Anda salah paham. Ini bukan memukul Anda, ini jelas-jelas sedang mengobati sakit kepala Anda. Kau masih memukul? Dulu aku sakit demam. Nyonya Besar mengobatiku dengan racun obati racun. Sekarang kau sakit kepala. Aku akan mengobatimu dengan sakit lawan sakit. Adil, kan? Adi Satria? Tangan pria digunakan untuk menaklukkan dunia, bukan untuk memukul wanita dan orang tua. Oh, untung kau mengingatkan. Kalau tidak, aku benar-benar lupa. Adi Satria, kau mau apa? Bukankah kau bilang tangan pria digunakan untuk menaklukkan dunia? Sekarang dunia ada di wajahmu. Nyonya Besar, duniaku belum selesai kutaklukkan. Kau mau kemana? Menantu numpang, aku beritahu kau, jika kau berani menyentuhku lagi, grup Kirana Pranata tidak akan membiarkanmu begitu saja. Sebaiknya kau pikirkan dulu dirimu sendiri. Adi Satria, kamu.
Orang tua bangka. Masih mau kabur? Tuan Muda Adi, ampuni aku. Ampuni aku? Dulu, saat kau ingin membunuhku, kenapa aku tidak melihatmu berbelas kasih? Aku tidak punya dendam padamu. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Itu semua Nyonya Besar yang memaksaku melakukannya. Apakah dia yang memaksamu? Atau kau menerima uang haram dan membunuh demi uang? Nyonya Besar memberiku dua pilihan. Entah mengambil uang itu, lalu mengambil nyawamu, atau aku yang harus mati. Aku tidak punya pilihan. Kalau begitu, aku juga memberimu dua pilihan. Kau bunuh diri sendiri, atau aku yang akan membantumu mengakhirinya. Tuan Muda Adi, aku punya ibu 90 tahun dan anak-anak di bawah umur. Ampuni nyawaku. Apapun yang kau minta, akan kulakukan. Jika kau ingin aku mengampuni nyawamu, maka serahkan penawar racun yang kau berikan pada ayahku, Adi Wicaksono. Serahkan. Penawarnya ada di sini. Ini untukmu. Kau bilang ini penawar? Kenapa aku harus mempercayaimu? Rumahku ada di kota timur. Jika yang kuberikan padamu hari ini palsu, kau bisa datang ke rumahku dan membunuhku. Baik. Kau bisa lari, tapi rumahmu tidak. Aku yakin kau tidak akan berani membohongiku. Pergi. Hei, anak muda, kau tunggu saja. Apa? Jurus kuno? Maksudmu Adi Satria menguasai jurus kuno? Betul sekali. Dulu, sekte Gerbang Wijaya, kami didirikan berdasarkan jurus kuno. Kekuatan jurus kuno. Sudah saya lihat. Tidak mungkin salah. Jadi, Anda juga menguasai jurus kuno? Tuan Muda Pranata tidak tahu? Gerbang Wijaya kami terbagi dua cabang. Satu cabang mewarisi tabib racun. Satu cabang mewarisi jurus jahat. Saya termasuk cabang tabib racun. Lalu bagaimana dengan pewaris jurus jahat itu? Cepat cari dia. Jurus jahat sulit dikendalikan. Jika praktisinya sedikit ceroboh, mereka akan dikuasai energi jahat, rasukan, dalam 3 hari, pasti urat nadinya akan meledak dan mati. Sekarang, sangat sedikit orang yang berani melatihnya. Jadi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghadapi si Adi itu? 100 tahun lalu, guru menyegel sisa jiwa jahat di sini. Jika sisa jiwa dapat menemukan inang, jurus jahat pasti akan kembali ke dunia manusia. Kalau begitu cepat cari. Meskipun jurus jahat kuat, tapi jurus kuno Adi Satria juga tidak lemah. Kecuali inang sisa jiwa adalah orang yang Adi Satria tidak berani sakiti. Maksudmu, pertarungan para master, menang kalah hanya dalam sekejap? Jika Adi Satria sedikit ragu, dia pasti akan dibunuh oleh jurus jahat? Adi Wicaksono. Hehehe. Udang mantis, ayo kita pergi. Kita cari teman baik bersama. Hehehe. Hehehe. Udang mantis, ayo kita pergi. Mari kita cari teman baik. Hehehe. Jangan bunuh aku. Pak Adi, jangan takut. Tidak ada yang ingin membunuhmu. Kami akan memberimu sesuatu yang baik. Pak Adi, masukkan tanganmu. Tidak. Ah, Gerbang Wijaya, aku akan menjawab setiap panggilan. Wujud asli jahat, dengarkan perintahku. Bangun. Dengan lonceng sebagai tanda. Satu suara, serang. Nada kedua, berhenti. 3 suara, tidur. Sudah selesai. Adi Wicaksono sekarang lebih patuh dari anjing. Tuan Muda Pranata, jika tidak percaya, bisa coba. ah, Tuan Muda Pranata, hati-hati. Berhenti. Ya ampun. Aku takut sekali. ah. Tuan Muda Pranata, cepat bunyikan loncengnya. Lonceng perunggu tidak berbunyi. Tidak akan terkendali. Lonceng perunggu. Di mana lonceng perunggunya? Lonceng perunggu. Ah. Ah. Ketua Wijaya, tolong aku. Daun willow menutupi mata, mengabaikan dunia manusia. Gawat.
Aduh. Tetua Wijaya, tolong aku. Bukankah kau ingin menggigitku? SST, gigit aku. Aduh. Bukankah dia sudah ditahan? Bagaimana dia masih bisa bergerak? Meskipun sisa jiwa jahat mengendalikan tubuhnya, namun di otaknya masih ada kesadaran aslinya. Tetaplah berhati-hati. Bagaimana? Apakah ada kabar tentang ayah? Sudah ditemukan. Dia dibawa oleh anak buah Bayu Pranata ke rumah Tetua Wijaya. Bayu Pranata, Tunggu sebentar, tempat itu dijaga ketat. Sebaiknya kita rencanakan dengan matang. aku tidak peduli lagi. Ayahku ada di tangan mereka. Bahkan jika itu gunung pisau dan lautan api, aku akan menerobosnya. Adi Satria, kau benar-benar berani datang. Dalam daftar 10 anak berbakti Provinsi Jiang tahun ini, jika tidak ada Adi Satria, aku tidak akan setuju. Bayu Pranata, jika ada dendam, hadapi aku. Menyusahkan seorang orang tua. Pria macam apa kau ini? Kau membalas dendam padaku dengan merayu tunangan wanitaku dan membuatku diselingkuhi? Pria macam apa kau ini? Bayu Pranata, ide hari itu dariku. Lepaskan Adi Wicaksono, 1 miliar akan kukembalikan padamu. Putri Ayunda, menurutmu apa? Kau masih punya ruang untuk menawar denganku sekarang. Jadi, apa maumu? Kalau kau benar-benar ingin membela pria, simpanan ini, aku akan memberimu harga. 10 kali lipat, 10 miliar, bagaimana? Bayu Pranata, beraninya kau mengatakannya. 10 miliar, apa grup Pranatamu sanggup? Hati-hati tersedak. Satu kata, bayar untuk tukar orang, atau segera pergi. Bayu Pranata, 10 miliar tidak banyak, tapi aku akan memberikannya. Pada anjing daripada padamu. Tidak mau. Kalau begitu, tunggulah untuk mengurus jenazah ayahmu. Kau berani menyentuh ayahku, 1 jari pun, aku akan membuatmu mati di jalanan. Tuan Muda Adi, kami tidak menyulitkan kakek Adi. Sebaliknya, kami memperlakukannya dengan baik. Orang tua bangka, hari itu aku menyelamatkan nyawamu, tapi kau membalas jahat. Hari ini, aku tidak akan membiarkanmu keluar dari pintu keluarga Pranata ini. Anak muda, usiamu masih muda, tapi bicaramu besar. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu apa. Artinya ada yang lebih baik, ada yang lebih hebat. Ayah, Paman Adi, kenapa dia jadi seperti ini? Bayu Pranata, apa yang kalian lakukan pada ayahku? Bukan apa-apa, hanya menyuntikkan sesuatu yang lain ke dalam tubuh ayahmu. Haha, Sisa jiwa jahat. Kalian merasukinya dengan sisa jiwa jahat. Sisa jiwa jahat itu apa? Sebuah sihir hitam kuno. Mereka yang dirasuki sisa jiwa menjadi kejam dan haus darah, kehilangan kemanusiaan, dan hanya memiliki takdir 3 hari. Anak muda, sudah selesai mengoceh? Cepat biarkan kami melihat. Apakah jurus kunomu yang hebat atau jurus jahat? Ayahmu yang hebat? Ingin melihat kami saling membunuh? Jangan mimpi. Itu bukan urusanmu. Berdirilah di belakangku. Jangan keluar. bahkan jika dia merangkak ke pelukanmu hari ini, kau tidak akan bisa melindunginya. Bunuh dia. Tetua Wijaya, ada apa ini? Kenapa dia memukulku? Dia tidak ingin memukulmu, kau menghalangi jalannya. Aduh. Aha, Tunggu apa lagi? Cepat serang. Dia ayahku. Bagaimana aku bisa tega? Adi Satria, mana kesombonganmu yang tadi? Kenapa tidak melawan? Jika kau tidak bertindak, dia akan memukulmu sampai mati. Haha. Pergi, bunuh dia. Karena kau tidak bertindak, hari ini aku juga akan mati di sini. Lebih baik jangan aku mati di depanmu. Aduh. Hari ini tidak ada di antara kita yang akan mati. Bagus, Adi Satria, kau akhirnya bertindak. Pertarungan antara ayah dan anak ahli, ini aku sangat menantikannya, haha. Aku khawatir kau akan kecewa. Aku sudah menemukan cara untuk mengendalikan sisa jiwa jahat. Tidak mungkin. Sisa jiwa jahat adalah teknik rahasia Gerbang Wijaya. Tidak bisa dipecahkan. Mencoba menipuku? Khayalan. Tidak percaya? Kalau begitu, coba saja. Hahaha. Jarum Dewa 9 tak akan bisa menembus sisa jiwa jahatku. Simpan saja tenagamu. Tunggu mati.
Siapa bilang jarumku ini untuk melawan sisa jiwa jahat? Jarumku ini adalah untukmu. Bocah, kau ingin nyawaku? Kemampuan sekecil ini masih belum cukup. Kalau begitu, buka lebar-lebar mata anjingmu itu dan lihat baik-baik. Dengan darahku, musnahkan kejahatan. Musnahkan. Ini, Serang, bunuh dia. Serang dia. Serang. Ayo, Jangan buang-buang tenagamu. Sisa jiwa jahatmu sudah disegel olehku. Takkan bisa lolos. tidak mungkin. Sisa jiwa jahatku. Tak ada duanya. Mana mungkin kau bisa menyegelnya begitu saja. Kalau begitu, aku akan membuatmu melihat hal yang lebih hebat lagi. apa itu? Apa-apaan ini begitu cepat? Tuan Muda Pranata, sisa jiwa jahat sudah dihancurkan olehnya. Cepat pergi. Berhenti. Jangan pergi. Adi Satria, bagaimana keadaanmu? Baru saja terkena pukulan ayahku. Aku sudah terluka dalam. Aku bertahan sampai sekarang. Untungnya aku berhasil menipu mereka. Sekarang bagaimana? Bawa aku kembali. Jika mereka sadar dan kembali lagi, maka akan merepotkan. Adi Satria. Tuan Muda Pranata, ada apa denganmu? Aku merasa di dalam tubuhku ada kekuatan yang hampir merobekku. Itu adalah sisa jiwa jahat sudah berpindah ke dalam tubuhmu. Apa? Cepat bantu aku mengeluarkannya. Aku tidak ingin mati. Tuan Muda Pranata, jangan panik. Mereka yang menyerap sisa jiwa jahat dan kerasukan hanya punya waktu 3 hari. Tapi kamu sudah menyatu sempurna dengannya. Jika menyatu dengan sisa jiwa jahat, apa yang akan terjadi? Jurus jahat akan mengeluarkan kekuatan maksimal dalam dirimu. Sejak saat itu, engkau tak terkalahkan, menguasai dunia 100 tahun. Jadi, Adi Satria tidak akan lagi menjadi lawanku. Hari ini dia menang tipis satu pertandingan karena keberuntungan. Tunggu Tuan Muda Pranata turun tangan sendiri. 10 Adi Satria pun bukan tandingan. Hahaha. Adi Satria, Putri Ayunda, kematian kalian sudah tiba. Jika kau tidak bangun, obat ini tidak akan masuk ke mulutmu. Sudahlah. Kau juga priaku, pria Putri Ayunda. Hari ini aku akan memberimu keuntungan sekali lagi. Apakah dia akan memberiku obat dari mulut ke mulut? Adi Satria, kau benar-benar beruntung dalam kesialan. Dengan satu sedotan di antara kita. Betapa canggungnya. Dasar bocah nakal, kau benar-benar beruntung dengan wanita. Siapa? Keluar? Ini aku. Aku tidak melihat apa-apa. Tidak melihat apa-apa. Nona muda, teruskan saja. Ayahku, kau benar-benar tahu kapan harus masuk. Kau saja. Baiklah, biar aku saja. Tidak. Tidak perlu, ayah. Aku sudah baik-baik saja. Dasar bocah, kapan kau bangun? Mengagetkan saja. Aku. Kau? Adi Satria, ternyata kau tadi sudah... Aduh. Hehehe, dasar bocah nakal. Kau jago sekali menggoda gadis. Lebih hebat dari ayahmu waktu muda, hehehe. Bocah, lupakan saja. Orangnya sudah dibawa pergi. Kau tidak akan bisa mengejarnya. Orang tua bangka, aku hanya akan mengatakannya sekali. Segera lepaskan dia. Jika tidak, hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Aku juga hanya akan mengatakannya sekali. Besok tengah hari, di rumah besar keluarga Pranata, Tuan Muda Pranata ingin bertemu denganmu. Jika kau tidak ingin ayahmu dan kekasih gelapmu kenapa-kenapa, jangan terlambat. Bayu Pranata, kali ini kau tamat.